Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari para nabi dan tokoh-tokoh agung Islam kami hadirkan untuk Anda, dengan sentuhan cahaya iman dan keteduhan hati. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang wanita bangsawan Mesir yang jatuh cinta kepada seorang pemuda saleh nan tampan? Dialah Zulaiha, sosok yang pernah menggoda Nabi Yusuf namun akhirnya justru menjadi pendamping hidup sang nabi mulia. Dari godaan, fitnah, hingga pertaubatan dan cinta sejati, kisah Zulaiha dan Yusuf bukan hanya kisah cinta biasa, melainkan cermin perjalanan ruhani dan pembuktian bahwa hidayah Allah bisa merubah siapapun, kapanpun, dengan cara yang tak terduga. Siapakah sebenarnya Zulaiha? Apa yang terjadi setelah godaannya terhadap Yusuf? Dan bagaimana akhirnya mereka dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan? Saksikan kisah penuh hikmah ini hanya di Cahaya Kisah Islami, karena setiap kisah para nabi menyimpan cahaya petunjuk bagi hati yang mencari kebenaran. Dalam Al-Quran, terdapat banyak kisah menakjubkan yang berkaitan dengan kehidupan para nabi, termasuk kisah Nabi Yusuf Salah satu bagian yang cukup terkenal dari cerita hidup beliau adalah kisah ketika seorang wanita bangsawan Mesir mencoba merayunya. Wanita tersebut adalah istri dari seorang pejabat tinggi di negeri itu, tempat Nabi Yusuf tinggal dan bekerja. Dalam catatan sejarah Islam, wanita itu kelak menjadi pasangan hidup Nabi Yusuf setelah melewati banyak ujian dan peristiwa besar dalam hidup mereka. Al-Quran sendiri mengabadikan kisah ini dalam surat Yusuf sebagai pelajaran moral dan spiritual yang sangat mendalam. Nabi Yusuf dikenal luas karena ketampanannya yang luar biasa. Sosok beliau digambarkan sebagai seorang pemuda yang memiliki pesona dan keindahan fisik yang sangat luar biasa, hingga membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Dalam kitab Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir yang dikutip oleh Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa wajah Yusuf bagaikan kilat yang menyambar, begitu indah dan bercahaya. Karena itu, Nabi Yusuf seringkali menutupi wajahnya saat berada di hadapan orang lain, khususnya perempuan, untuk menghindari fitnah dan agar tidak menarik perhatian yang berlebihan. Ada pula riwayat lain yang mengemukakan bahwa beliau sengaja menyembunyikan wajahnya karena tidak ingin kecantikannya disalahpahami atau disalahgunakan oleh orang lain. Ini menunjukkan betapa tinggi akhlak dan kehati-hatian Nabi Yusuf dalam menjaga kesucian dirinya, meskipun berada dalam lingkungan yang penuh godaan. Ketampanan beliau bukan hanya diakui oleh para ulama, tetapi juga dibuktikan oleh firman Allah dalam Al-Quran, khususnya pada surat Yusuf ayat 31. Ayat tersebut menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu ketika sekelompok wanita Mesir diundang oleh istri Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir, untuk melihat Nabi Yusuf. Saat beliau masuk ke ruangan, para wanita itu begitu terpukau oleh wajah beliau yang sangat menawan, hingga tanpa sadar mengiris jari-jari mereka sendiri dengan pisau yang sedang mereka gunakan untuk memotong buah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya daya tarik Nabi Yusuf yang bahkan membuat orang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kejadian ini menjadi bukti nyata akan keindahan fisik yang dimiliki Nabi Yusuf, yang luar biasa melebihi kebanyakan manusia biasa. Wahbah Az-Zuhaili, seorang mufasir besar dalam tafsir Al-Munir Jilid 6, menuliskan bahwa Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub Silsilah keturunan Yusuf sampai kepada Nabi Ibrahim seorang tokoh besar dalam sejarah kenabian. Dari garis keturunan tersebut, Yusuf berasal dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan istrinya, Sarah. Sarah sendiri dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik dan memesona. Karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa keindahan rupa Nabi Yusuf bisa jadi merupakan warisan dari kecantikan nenek moyangnya, Sarah. Penegasan mengenai ketampanan Nabi Yusuf juga dijelaskan dalam banyak hadis dan riwayat. Salah satu hadis yang dikutip dalam buku Istri-Istri Para Nabi karya Ahmad Khalil Jam'ah dan Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal di kalangan para ulama dan ahli tafsir. Ungkapan ini berarti bahwa Yusuf dan ibunya diberi setengah dari keindahan, yakni ketampanan dan kecantikan.
Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari dan mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Yusuf dan ibunya, yaitu Sarah, anugerah keindahan fisik yang luar biasa, yang hanya sedikit manusia lain memilikinya. Maka tidak heran jika wajah Yusuf mampu membuat siapa saja terpesona hanya dalam sekejap pandangan. Namun di balik ketampanan tersebut, tersimpan kisah ujian besar yang harus dihadapi oleh Nabi Yusuf. Godaan dari istri tuannya yang tergila-gila padanya menjadi bukti nyata bagaimana seorang hamba Allah diuji bukan hanya dengan kesusahan, tetapi juga dengan karunia seperti kecantikan rupa. Ketika wanita tersebut menggoda Yusuf dan berusaha mengajaknya berbuat maksiat, Yusuf dengan tegas menolak dan memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan, beliau lebih memilih masuk penjara daripada melanggar perintah Tuhannya dan terjebak dalam perbuatan dosa. Ini menunjukkan integritas moral dan keimanan yang luar biasa dari seorang nabi yang masih sangat muda pada saat itu. Dalam sejarah para nabi yang diriwayatkan oleh para ulama besar, kisah Nabi Yusuf menempati tempat khusus, terutama karena keindahan narasinya yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Salah satu tokoh penting dalam kisah tersebut adalah seorang perempuan bernama Zulaiha. Ia adalah wanita bangsawan Mesir yang tercatat dalam surat Yusuf ayat 23 hingga 29 sebagai sosok yang pernah menggoda Yusuf dengan penuh hasrat, sebelum akhirnya menjadi istrinya setelah serangkaian peristiwa dan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dari kitab Kisah Para Nabi, karya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Zulaiha adalah istri dari seorang tokoh penting Mesir bernama Kitfir, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Saat Yusuf masih muda dan tinggal di rumah Kitfir, Zulaiha yang terpikat oleh ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, mencoba merayunya. Namun, Nabi Yusuf dengan tegas menolak dan lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah, meskipun harus menghadapi fitnah dan hukuman penjara. Seiring berjalannya waktu, keadaan pun berubah. Kitfir, suami Zulaiha, dikisahkan mulai menua dan kesehatannya menurun. Menjelang ajalnya, Kitfir memilih untuk menikahkan Yusuf dengan istrinya, Zulaiha. Hal ini menjadi titik balik penting dalam kisah mereka, sebab pada saat itu Yusuf telah menjadi sosok yang sangat dihormati di Mesir, baik karena kebijaksanaannya maupun karena keimanannya yang kuat. Dari keterangan dalam literatur klasik, disebutkan pula bahwa Yusuf baru mengetahui setelah pernikahan bahwa Zulaiha ternyata masih perawan. Hal ini karena Kitfir, suami Zulaiha sebelumnya, ternyata mandul dan tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan Yusuf dengan Zulaiha bisa berlangsung secara sah dan utuh. Selain versi tersebut, ada pula narasi lain yang mengatakan bahwa setelah Kitfir wafat, Yusuf menggantikan posisinya sebagai pejabat tinggi Mesir. Raja Mesir saat itu adalah Rayyan bin Walid, yang sangat mempercayai Yusuf karena kemampuannya dalam menafsirkan mimpi dan mengelola krisis. Dalam situasi tersebut, Yusuf kemudian menikahi Zulaiha, yang sebelumnya dikenal sebagai wanita yang pernah berbuat salah kepadanya, namun kemudian bertobat. Namun, terdapat pula perbedaan pendapat dalam sumber lainnya, seperti yang dikutip dalam buku Renungan Iman dalam Surat Yusuf. Dalam buku tersebut, nama suami Zulaiha yang sebelumnya bukan Kitfir, melainkan disebut Atfir. Ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai versi dan penafsiran dari ulama tentang detail kisah ini, meskipun semua sepakat bahwa Yusuf dan Zulaiha pada akhirnya menikah setelah melewati banyak ujian dan perubahan hati. Dalam catatan sejarah yang dinukil dari Ibnu Ishaq, dijelaskan bahwa suatu malam Atfir, atau Kitfir menurut versi lain, meninggal dunia. Raja Mesir saat itu, Rayyan bin Al-Walid, yang juga dikatakan sebagai kerabat dari Zulaiha, kemudian menikahkan Yusuf dengan Zulaiha. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha berasal dari kalangan bangsawan dan memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Mesir. Setelah pernikahan itu berlangsung, diceritakan bahwa Zulaiha datang ke kamar tempat Yusuf berada. Dalam momen yang penuh emosi dan penyesalan itu, Yusuf membuka percakapan dengan berkata,
bukankah pernikahan ini lebih baik daripada apa yang dulu engkau inginkan dariku? Zulaiha pun menjawab dengan nada lembut dan penuh pengakuan. Ia berkata bahwa dirinya dahulu adalah seorang perempuan yang cantik dan memiliki segalanya, kekayaan, kemewahan, dan status sosial. Namun di balik semua itu, ia tidak mendapatkan cinta dan perhatian dari suaminya sebelumnya karena suaminya tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh wanita. Zulaiha mengakui bahwa ia telah hilaf karena godaan nafsu, tetapi kini ia menyadari bahwa Yusuf bukan hanya tampan, tetapi juga orang yang saleh dan mulia, sebagaimana ia lihat dari tingkah laku dan keteguhan imannya. Pengakuan Zulaiha ini menjadi bukti akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia bukan lagi wanita yang diperbudak oleh nafsu, tetapi telah bertobat dan berubah menjadi seorang perempuan yang tulus serta mengakui kesalahan masa lalunya. Dari wanita yang dahulu menjadi penggoda, kini ia menjadi istri yang sah dan setia bagi Nabi Yusuf AS. Kisah ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Pertama, ia mengajarkan bahwa manusia bisa berubah, betapapun besar kesalahan masa lalunya. Zulaiha adalah contoh nyata bahwa seseorang yang dulu terjerumus dalam dosa, bisa kembali kepada kebenaran dan mendapatkan kedudukan mulia jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Kedua, kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih baik dari yang manusia bayangkan. Yusuf yang dulu difitnah, dipenjara, dan dihina, akhirnya diangkat derajatnya dan bahkan menjadi pemimpin besar serta mendapatkan pasangan hidup yang mendukung dan mencintainya dengan tulus. Lebih jauh, pernikahan Yusuf dan Zulaiha juga menjadi simbol penyatuan dua jiwa yang pernah terpisah oleh ujian dan kesalahpahaman. Dari perspektif tasawuf dan sastra Islam, kisah mereka sering dimaknai sebagai lambang cinta ilahiyah, bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya jika disertai dengan ketulusan dan keteguhan hati. Dalam budaya Islam, kisah Zulaiha juga menjadi inspirasi bagi banyak pujangga, seperti Jalaluddin Rumi dan para penyair Persia lainnya. Mereka memaknai kisah cinta ini sebagai metafora hubungan manusia dengan Tuhannya, dimulai dari nafsu dan keinginan duniawi, hingga akhirnya menemukan makna cinta yang sejati dalam keikhlasan dan ketundukan. Meskipun dalam Al-Quran nama Zulaiha tidak disebut secara eksplisit, peranannya sangat sentral dalam kisah Nabi Yusuf. Ia bukan hanya sebagai tokoh antagonis, tetapi juga sebagai cermin perubahan moral dan spiritual dalam diri manusia. Setelah menyadari kesalahannya, Zulaiha tidak hanya berhenti pada rasa bersalah, tetapi juga melangkah menuju jalan yang benar dengan menjadi istri Nabi Yusuf yang penuh kasih dan kesetiaan. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya mengangkat Yusuf sebagai tokoh utama, tetapi juga menyoroti Zulaiha sebagai figur yang mengalami transformasi jiwa yang luar biasa. Dari seorang wanita istana yang tergoda oleh pesona dunia, ia menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh cinta yang tulus. Dalam ikatan pernikahan mereka, tercermin nilai-nilai kejujuran, pemaafan, dan kasih sayang yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga memberi pelajaran bahwa tidak semua hubungan yang dimulai dengan cara yang salah harus berakhir buruk. Jika ada kesungguhan untuk berubah dan saling menerima dalam kebaikan, maka hubungan tersebut bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat indah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitulah indahnya kisah Nabi Yusuf AS dan Zulaiha. Dari ujian, godaan, hingga pernikahan yang penuh keberkahan, semuanya menunjukkan bahwa takdir Allah selalu indah bagi mereka yang bersabar dan bertobat. Zulaiha bukan hanya sosok wanita yang pernah tergoda oleh dunia, tapi juga contoh nyata bagaimana cinta yang murni, keimanan, dan pengampunan bisa merubah segalanya. Dan Yusuf AS tetap menjadi teladan dalam menjaga kehormatan, sabar menghadapi cobaan, dan setia dalam kebenaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa Allah Maha mengetahui akhir dari setiap cerita, dan bahwa keindahan hidup sejati ada pada keimanan dan ketaatan kepadanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.